Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat sekarang sedang berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu saat sekarang di dunia percintaanmu. Berikut kita akan cari tahu bagaimana energi si mantannya kamu ke dirimu. Ya, kalau kamu punya mantan ya. Nah, dan untuk penutup pembacaan kita akan lihat apakah akan ada potensi asmara baru yang mendekat ke hidupnya kamu di dalam waktu dekat ini. Oke? Tapi seperti biasa ya Scorpio, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu Scorpio. Aduh, ini kartunya ukurannya besar sekali ya, panjang dia, panjang dan lebar gitu ya, jadi agak menyulitkan Mari untuk nge-shuffle-nya. Oke, baik, di situ ada energi dari Page of Swords, kemudian di situ ada kartu dari The Fool, berikut ada energi dari Two of Cup reversal, dan di situ ada energi dari Queen of Wands. Oke. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Sebenarnya kamu cukup membuka dirinya kamu kepada lawan jenis atau kepada orientasi seksualnya kamu gitu ya. Jadi di sini tuh ya kamu jomblo ya jomblo, single ya memang iya gitu ya. Tapi kamu cukup bisa berinteraksi dengan cukup atraktif pada mereka-mereka yang bisa kamu jadikan ya sebagai kandidat pasangan asmaranya kamu gitu. Cuman memang untuk saat ini kamu masih milih-milih, Mari lihat ya. Kamu masih milih-milih, kamu masih kayak nyari-nyari menentukan mana yang paling terbaik di antara mereka-mereka yang saat ini hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, entahkah itu alasan atau kayak gimana gitu ya, tapi kalau Mari lihat caranya kamu memilih-milih orang-orang itu ya untuk kamu terima sebagai kekasihnya kamu, ini tuh berdasarkan tolak ukurnya kamu kepada mantannya kamu. Nah gitu ya, jadi kayak kamu mencari sosok mantannya kamu di orang yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya kayak mungkin ya kamu cukup memuja gitu ya, kamu cukup memuja si mantannya kamu ini, entah itu kamu puja dia karena dia pernah membahagiakan kamu dengan cara apa gitu ya, atau mungkin ya ketampanannya dia sangat luar biasa di matamu ya, kecantikannya dia ngalah-ngalahin Dewi ya, ngalah-ngalahin apa ya, malaikat tercantik di surga mungkin gitu ya. Jadi atau ya kamu ya ada sesuatu dari bukan sesuatu ya, tapi ada banyak hal gitu, ada banyak hal dari figur si mantannya kamu ini tuh yang membuat kamu itu tuh terpesona, membuat kamu itu tuh terkesima gitu ya, sehingga ya itu tadi ketika hubungannya kamu bersama dengan si dia gagal gitu ya, ya harapannya kamu sosok seperti dia itu tuh bisa ada kamu lihat, kamu temukan di person lain, di orang lain gitu ya. Nah, atau sebenarnya kamu hanya ingin balik sama si dia gitu ya. Sebenarnya kamu masih merasa bahwa ada ego ya, ada egonya kamu. Ingin kembali untuk melanjutkan apa yang pernah kalian jalani dulu bersama gitu ya. Jadi kok kayak masih ada di situ tuh, belum bisa kamu lepas
melepaskan dirinya kamu dari si mantannya kamu belum benar-benar bisa menerima bahwa di saat ini kamu dengan si dia ceritanya itu tuh sudah melanjutkan hubungan ini, itu tuh sudah dengan cerita yang berbeda gitu ya. Kalau dulu ceritanya sebagai kekasih ya, sekarang ceritanya sebagai mantan kah, ya sebagai teman kah barangkali gitu ya. Nah, kamu masih belum bisa menerima hal itu tuh dengan baik gitu ya. Nah, kalau dibilang kamu terobsesi dengan si mantannya kamu, belum sampai ke arah sana. Tapi ya kok kayaknya dia yang paling the best saat ini menurut kamu ya, sepanjang usianya kamu barangkali, nggak tahu ini usianya kamu udah 30-an kah, udah 40-an kah, sepanjang usianya kamu kok sosok orang ini tuh agaknya istimewa, agaknya berbeda gitu ya. Nah disitulah kamunya itu tuh tidak bisa dengan gampang ya, tidak bisa dengan mudah gitu ya melupakan tentang si dianya gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh masih bercakap-cakap sama dia gitu ya. Kalau kamu masih bisa sering berinteraksi dengan dia gitu ya, entah itu karena kalian satu tempat pekerjaan kah, atau mungkin dia tetangganya kamu kah gitu ya, atau dia ada di circle-nya kamu kah gitu ya. Nah apalagi kalau begitu kondisinya, kamu makin susah nih untuk menerima yang baru-baru ini gitu ya. Nah di situ, kalaupun kamu menerima yang baru-baru ini, tapi kok kayaknya kamu masih belum mau mengakui ya bahwa mereka yang baru itu tuh pacarnya kamu lah. Buktinya kamu datang ke sini kan, ngeklik video untuk yang single kan. Nah begitu ya, mungkin kamu ya hanya kayak mereka itu tuh untuk temen-temennya aku aja daripada suntuk-suntuk akunya. Paling-paling ya kamu begitu aja modelnya ya. Bukannya kamu playgirl, bukannya kamu playboy, menerima. Karena Marilla di sini tuh bisa kamunya itu tuh menerima lebih dari satu orang, gitu ya. Kamu bisa deket dengan beberapa orang sekaligus gitu. Dan kadang-kadang sikapnya kamu itu tuh bisa agaknya bersikap ini loh, mesra ya, kamu bisa bersikap mesra sama mereka gitu ya, atau kamu bisa bersikap cukup intens seolah-olah kamu sedang menjalani hubungan eksklusif dengan mereka atau dengan si dia gitu ya. Jadi kalau Marilla, kamu bukan yang benar-benar sendiri di saat ini, sedang ada seseorang atau bahkan beberapa orang yang lagi nemenin kamu, seolah-olah perannya mereka sebagai kekasihnya kamu gitu ya. Tapi dalam hatinya kamu sendiri kamu bilang kamu belum milik siapa-siapa gitu ya. Walaupun ada yang setiap malam teleponin kamu, setiap hari ngajak kamu jalan gitu ya, walaupun sudah ada yang kamu panggil sayang ya, yang kamu panggil baby misalnya begitu ya. Tapi itu tuh hanya kayak bunyi-bunyian di mulutnya kamu aja. Secara kesadarannya kamu belum mengakui mereka itu atau si dia itu sebagai orang yang istimewa gitu ya. Belum bisa tergantikan si mantannya kamu ini ya. Belum bisa tergantikan sosoknya dia oleh orang-orang yang saat ini tuh sudah hadir di hidupnya kamu gitu ya. Nah memang mungkin ya beberapa belum ketemu sama siapa-siapa sih gitu ya. Tetapi untuk sebenarnya kalau kamu untuk mencari kandidat ya sebagai kekasih, kamu itu tuh nggak repot gitu ya. Karena kamu orangnya Marilla cukup percaya diri gitu ya. Kamu tahu, wah kamu kamu ya cantik, kamu ya tampan, kamu ya sukses, ya kamu ya menarik, ya kamu ya bisa membahagiakan orang. Ya kamu tahu gitu ya, nilai dirinya kamu itu tuh bukannya kamu narsis, karena memang ketepatan memang betul pula gitu ya. Ya kamu tahu siapa dirinya kamu, cukup gampang disenangi gitu ya. Ya bukan hanya lawan jenis,
ya teman-teman kamu juga ya sayang sama kamu. Ya mungkin juga kamu sering dapat DM dari banyak pria-pria atau DM dari banyak wanita, barangkali seperti itu ya. Jadi ya kamu dalam kondisi yang kamu katakan single ini gitu ya, tapi kamu happy, mari lihat ya, ya kamu cukup bisa merasa puas gitu ya dengan situasinya kamu seperti ini. Dan mungkin juga kayak lagi-lagi seperti kata Mari tadi, kamu belum mau membiarkan ada satu orang ya saat ini ya, satu orang pun yang bisa mengklaim dia punya hak atas hidupnya kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pacar gitu ya, kayak ada kan haknya pacar gitu ya. Misalnya haknya pacar apa? Ya malam mingguan, ngedate misalnya gitu ya kan gitu tuh ya. Atau ya misalnya kalau pacar ya boleh pegangan tangan misalnya gitu ya, ada keistimewaan tersendiri. Misalnya juga ngelarang-larang kamu, beb nggak boleh dugem ya, beb kamu gini ya, kamu gitu ya, ada di situ kan haknya pacar gitu ya. Nah jadi untuk saat ini kamunya nggak mau ngasih hak pada siapapun untuk membatas-batasi dirimu. Saat ini kamu tuh pengennya ya bebas, ya lepas gitu ya. Dan juga ya belum ada juga yang cocok kamu rasa bisa mengimbangi energinya kamu gitu. Belum ada aja yang klik di hatimu untuk kamu jadikan sebagai orang yang istimewa dalam dirimu gitu ya. Belum ada. Karena kamu di sini tuh mencari yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Kamu mau mencari yang kalau nggak bisa jauh di atasnya kamu, setidaknya dia seimbang dengan kamu, atau setidaknya ada kontribusi besarnya dia yang sanggup dia lakukan untuk dirimu gitu. Jadi untuk saat ini, apalagi kalian kan udah melek ya, tentang hidup itu tuh udah melek, terlepas dari usianya kamu saat ini berapa, mungkin ya usianya kamu bisa aja 20-an gitu ya. Apalagi kalau kamu usianya sudah 40-an, 30-an lebih gitu ya. Ya kamu udah melek tentang hidup, bahwa hidup ini tuh bukan hanya perkara senang-senang dalam berpacaran, tapi hidup ini tuh ada keseriusannya gitu ya. Ada serius dalam hidup ini. Ada kebutuhan-kebutuhan besar dalam hidup ini yang nggak bisa nggak dicukupi. Jadi ya di situ tuh kamu akhirnya nggak mau menerima sembarangan aja lah ya, terima apa ada ajanya, gimana ya? Aku terima apa adanya aja lah, orang pokoknya siapa yang datang aja lah, tak libas lah itu semua, jadikan pacarku gitu. Wah kamu nggak mau gitu. Dia bawa apa untuk kamu? Karena kamu tahu apa yang akan kamu tawarkan dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu tahu apa yang akan kamu beri dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang gitu. Jadi kamu juga mau tahu seseorang itu tuh membawakan apa untuk hidupnya kamu. Nah di situ ya. Oke baik. Jadi sampai saat ini belum ada yang tepat. Kalaupun sudah ada yang tepat, kamu rasa ya ini si ya yang mantan ya. Oke baik. Saat ini bisa juga bukan mantan ya yang sedang kamu tunggu, tetapi ada seseorang yang sempat menarik banget di matanya kamu gitu ya, yang mungkin kalian belum sempat punya hubungan yang istimewa gitu ya. Kamu belum sempat yang berstatus eksklusif dalam hidupnya dia gitu ya, tapi kamu sudah pernah berinteraksi dengan cukup intim dengan orang itu ya. Nah baik, sekarang kita akan melihat bagaimana energinya orang itu ke kamunya itu ya. Nah jadi kalau mau lihat seperti ini. Ini kalau tarikannya ya, ini kalau tarikannya mari lihat ya. Kayaknya orang ini tuh masih sering banget mikirin kamu juga gitu ya. Orang ini tuh keadaannya ini tuh kok kayak
belum hampir sama kalian berdua ini ya kondisinya. Kalau mari lihat sebagaimana istimewanya dia di matanya kamu, ternyata kamu pun cukup istimewa di matanya dia gitu. Tetapi memang kalau mau membangun hubungan yang serius sama kamu, dia tidak bisa gitu ya. Karena ada beberapa di antara kalian ini tuh sedang, ini tuh gimana ya? Karena ada beberapa ya, ini orang yang kalian harap-harapkan ini sudah punya pasangan ya. Dia sudah punya istri, dia sudah punya suami gitu ya. Nah di situ, atau dia ini tuh orang yang memang maunya hubungan pernikahan, hubungan yang serius gitu. Tetapi kamunya yang tidak mau di sana itu tuh membangun hubungan yang serius sama dianya gitu ya. Jadi ada dua yang mari lihat. Satu, kalian main-main sama pasangannya orang gitu ya. Seistimewa apapun kamu di matanya pasangan orang ini, tapi ya kalau untuk menjalin relationship dengan kamu, dianya pasti tidak akan bisa gitu ya. Tetapi ketika dia tidak bisa menjalin relationship dengan kamu, dia pun ikut sakit di sana. Nah kedua, mari lihat di sini karena ada dua energi yang cukup kuat, mari tarik ya. Yang kedua, seseorang ini tadinya menawarkan pernikahan sama kamu, tapi kok kamunya belum bersiap ya, belum siap menurut dia, belum siap kamunya itu tuh menjadi istri, menjadi suami. Yang kamu tawarkan menurut dia ini adalah hubungan berpacaran gitu ya. Sementara dianya punya target lebih saat ini, entah dia karena merasa dia dikejar usia gitu ya, entah dia juga ya maunya itu tuh segera mengikat kamu aja biar bisa memiliki kamu secara utuh gitu ya. Nah di sana, jadi ya terlepas yang mana kalian punya jenis relationship ya, bagaimana keadaannya dia yang kamu ketahui gitu ya. Tetapi ya seseorang ini masih cukup sering mikir-mikirin kamu gitu ya. Dia ini tuh pun ternyata punya perasaan yang lebih kepada kamu gitu loh. Tapi kalau untuk memperjuangkan kamu, mari rasa orang ini pun energinya tidak ada gitu ya. Tidak besar energinya dia bisa bersama dengan kamu. Di situ ada rasa kok kayaknya takut ya, ada rasa nggak pantas. Ada juga di sini tuh kayak ngelihat bahwa seberjuang apapun dia dalam hubungan bersama dengan kamu, kok rasa-rasanya perjuangan dia itu tuh tidak akan mendapatkan hasil seperti yang dia harapkan. Nah seperti itu. Kamu mungkin baik-baik sebagai kekasih, kamu baik-baik sebagai pacar gitu ya. Tapi ya hanya sampai di situ gitu ya. Soalnya kalau untuk menikah kok kayaknya belum ada dalam targetnya kamu pernikahan sampai saat ini. Katakanlah ya, walaupun usianya kamu sudah 40-an dan kamu wanita gitu. Tapi kamu ya enggak kayak wanita-wanita Asia biasanya gitu ya. Kamu mungkin ya sudah lebih merasa nyaman aja kalau kamunya saat ini ya, saat ini. Kalau kamunya ya hidupnya itu tuh tanda kutip bebas gitu loh. Kamu enggak bisa terikat mengikuti tradisi, mengikuti norma-norma, mengikuti ketentuan-ketentuan sosialnya Asia. Kamu nggak bisa gitu, karena Madrid kamu di sini tuh energinya cukup modern gitu ya. Jadi mungkin kamu nggak mau punya anak, kamu ya nggak betah jadi istri domestik, ya kamu masih ingin menikmati kehidupan ini sebanyak-banyak yang bisa kamu nikmati gitu ya. Jadi kamu belum siap untuk melepaskan hak-hak bebasnya kamu dan kemudian berkompromi kepada orang lain, berkompromi kepada peraturan-peraturan. Saat ini tuh peraturan yang kamu ikuti hanyalah peraturan yang kamu ciptakan sendiri, yang kamu susun sendiri gitu ya. Nah di sana jadi pernikahan mungkin di matamu itu tuh perkara yang ruwet, perkara yang ribet gitu loh. Nah jadi untuk saat ini ya kesadarannya kamu, aku hanya jadi kekasih, belum berniat untuk menjadi
istri ataupun menjadi suami. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya, energi seseorang ini masih cukup sering mikirin kamu, dan belakangan hari ini tuh pun mari lihat agak cukup tersiksa dia ya, melihat memikirkan dirimu, cukup tersiksa. Misalnya gini, tersiksa karena rindu, tersiksa karena ya menyaksikan bahwa di saat ini kamu dengan dia tidak bisa lagi berinteraksi sebagaimana interaksi yang mesra, interaksi yang intim. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat apakah mungkin akan ada asmara potensial baru yang hadir dalam hidupnya kamu. Oke. Oh, ini ceritanya mantan ya. Jadi kok kayaknya juga orang yang udah pernah kenal sama kamu agaknya susah ya untuk ngelepasin kamu ya. Atau ya si mantan kamu ini ya, yang seseorang yang barusan mari tarik energinya ini tuh bisa akan coba narik perhatiannya kamu kembali gitu ya. Jadi ada orang dari masa lalunya kamu, intinya seperti itu ya. Ada orang dari masa lalunya kamu yang segera akan nongol ke hidupnya kamu ya. Entah di situ nanti, entah dia yang duluan mencoba berinisiatif mengajak kamu berbincang, bahkan ngajak kamu bertemu, atau ya jangan-jangan dia akan memberikan sedikit pancingan dan kamu langsung menyambar pancingan itu, sehingga kalau mari lihat pasti akan ada interaksinya kamu sama mantannya kamu atau sama seseorang yang sudah pernah menjalani hubungan romantis dengan dirimu. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini ya. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.